Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian sehat selalu. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, kemarin kalian sudah belajar tentang gabungan luas permukaan bangun ruangan. Pada pembelajaran kali ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yuk, perhatikan baik-baik. Nah, sebelumnya Ibu akan ingatkan untuk protokol kesehatannya. Ingat pesan Ibu, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh, problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan rumus volume tabung dengan benar. Kemudian, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh, problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan volume tabung dengan benar. Kita akan menentukan volume tabung dengan eksperimen. Kumpulkan uang koin 500 sebanyak 12 buah. Yang pertama atau yang A, ambil salah satu uang koin, lalu ukurlah diameternya. Hitunglah luas permukaan koin tersebut. Nah, Ibu sudah menyiapkan koin, anaknya satu koin ya. Kemudian penggaris ya. Nah, yang pertama adalah kalian ukur diameternya. Diameter koinnya berapa. Nanti kalian dapat praktekkan sendiri di rumah kalian masing-masing ya. Nah, ingat luas permukaan koin berbentuk lingkaran. Tentunya kalian sudah hafal luas dari lingkaran yaitu pi r kuadrat T. Nah, kalau diketahui diameternya, berarti mencari jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Setelah diukur, kalian nanti masukkan angka yang kalian peroleh. Nah, yang kedua, langkah kedua adalah kemudian tumpuk 12 uang koin menjadi satu. Tumpukan uang koin tersebut akan membentuk tabung. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan. Nah, di sini ada 12 uang logam. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri ya di rumah sambil pembuktiannya. Nah, kumpulan uang logam ini akan membentuk suatu tabung. Nah, ya. Nah, kemudian kalian ukur berapa sih tinggi dari tabungnya. Setelah ketemu tinggi tabungnya, kalian nanti masukkan. Nah, dari eksperimen tadi yang A dan yang B, kalian bisa memperkirakan ya volume tabung yang dibentuk dengan ukuran tadi. Berdasarkan butir B, tentukan rumus untuk menghitung volume tabung. Luas permukaan tadi adalah luas lingkaran. Kemudian tinggi tabungnya dari tinggi tumpukan uang koin yang kalian sudah tumpuk tadi. Nah, ternyata tumpukan uang koin tadi membentuk suatu tabung. Nah, jadi volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung yang tadi berbentuk lingkaran. Nih, dengan tinggi tabung, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi dari tabung. Nah, kalian tentu ingat luas lingkaran adalah pi r kuadrat dikali T.
Sudah? Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Kalian perhatikan gambarnya. 7 cm adalah jari-jari dari tabung. Kemudian 6 cm adalah tinggi tabung. Yuk, kita selesaikan. Diketahui jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya 6 cm. Ditanya adalah volume tabung. Kita jawab, volume tabung sama dengan Pi R kuadrat T. Pi ini bisa kamu gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan dari 7. Sehingga bisa kamu tulis 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 6. Nah, 7 bisa dibagi 7, 7 juga bisa dibagi 7. Sehingga tinggal 22 dikalikan 7 dikalikan 6. Diperoleh 924 cm per kubik. Nah, masuk contoh soal yang kedua. Hitunglah tinggi tabung di samping. Kalian bisa perhatikan, jari diameternya adalah 10 cm, sedangkan volume tabungnya adalah 300 pi cm kubik. Nah, yuk kita selesaikan. Nah, diameter tabung adalah 10 cm, maka jari-jari tabung adalah 5 cm, karena setengah dari diameternya. Dan volume tabungnya adalah 300 pi cm kubik. Kalian tulis dulu rumusnya. Volume sama dengan pi R kuadrat T. 300 pi, kalian substitusikan volumenya sama dengan pi dikali 5 pangkat 2 dikali T. Sama-sama nanti kalian bagi pi ya, sehingga nanti diperoleh 300 sama dengan 25 T. Nah, setelah itu baru kamu bagi 25. 300 dibagi 25 hasilnya 12. Kemudian 25 T dibagi 25 hasilnya T. Maka tinggi tabungnya diperoleh 12 cm. Nah, contoh soal yang ketiga. Tentukan jari-jari tabung di bawah ini. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar diketahui tinggi tabungnya adalah 6 cm. Kemudian volume tabungnya adalah 150 pi cm kubik. Nah, yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Kita jawab, volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Kalian substitusikan volumenya, 150 pi sama dengan pi R kali 6. Maka sama-sama dibagi pi, ya. Diperoleh 150 sama dengan R kuadrat dikali 6. Maka R kuadrat sama dengan 150 dibagi 6. Maka R pangkat 2 sama dengan 25. Maka untuk mencari R-nya sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi jari-jari tabungnya adalah 5 cm. Nah, untuk agenda pertemuan yang ketujuh, yaitu silakan kalian pelajari menentukan volume kerucut. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anakku. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.